anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Hore! Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Ceria gembira. Hore! Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, satu orang maju pimpin kita dalam doa. Silakan. Semua berdiri. Sikap doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dari rumah tiba di sekolah ini. Sekarang kami memasuki kelas kami masing-masing. Bukalah otak dan pikiran kami supaya kami bisa menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru yang baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Berdirinya lurus. Oke, semua menghadap ke depan. Garuda 1 1 2 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Ibu akan cek kehadiran siswa kelas 4. Alisa Valencia, Hadir, Bu. Anastasia Revalia Lisu, Hadir, Bu. Angela Francisca Moru, Hadir, Bu. Antonius Kelvin Mau, Hadir, Bu. Brigita Krista Manu, Hadir, Ibu. Damianus Sandro Bere, Hadir, Bu. Christophorus Meti, Hadir, Bu. Maria Wendelina Funan, Hadir, Ibu. Mario Wilson Siri, Hadir, Ibu. Maria Natasha Rose, Hadir, Ibu. Marcella Alisa Hale, Hadir, Ibu. Melkianus Wahid, Hadir, Ibu. Maria Hilaria Iriani Loe, Hadir, Ibu. Mikaela Leona Sirik, Alfa. Alpar, Ya. Yohana Antildetes, Hadir, Ibu. Yohanes Karel Bau, Hadir, Ibu. Julianus Lukas Manu, Hadir, Ibu. Yosef Roy Meti. Hadir, Ibu. Oke, untuk kehadiran hari ini satu orang tidak hadir, alasannya Alpar, tanpa keterangan. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Materinya tentang aku anak yang disiplin. Terkhususnya pada hari ini kita akan belajar tentang penerapan aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah memahami dan mengenali aturan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Oke, baik. Sebelum Ibu menjelaskan tentang aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, Ibu akan memberikan satu video. Anak-anak amati.
dan menonton video yang Ibu paparkan di depan. Tunggu di situ. Siapa yang tadi datang ke sini? Siapa? Nama itu dia atau kamu? Oke, baik, anak-anak sudah menonton? Sudah. Oke, setelah kita menonton video tadi, Ibu ada 1-2 pertanyaan penuntun. Yang bisa jawab boleh acungkan tangan. Bisa? Bisa kelas 4? Bisa. Tepuk semangat. Amati dari video tadi. Ayo. Video tadi tentang apa? Tentang aturan. Tentang aturan. Jadi video yang tadi Ibu sudah tayangkan di depan itu tentang aturan. Aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, baik. Jadi kita lihat yang pertama, aturan di rumah. Oke, baik. Ibu mau bertanya, di rumah setiap anak ada aturan tidak yang diberikan oleh orang tua? Ada. Ya, berarti semua ada. Contoh aturan di rumah. Silakan Lukas. Membantu bapak menjemput. Iya, membantu bapak mengambil rumput untuk binatang peliharaan. Lalu siapa lagi? Silakan Sandi.
membantu mama ambil kayu. Siapa lagi? Silakan mama. Membantu mama cuci piring. Oke baik. Jadi setiap anak di rumah memiliki aturan yang berbeda. Tadi Lukas punya membantu bapak mengambil rumput. Sandi punya mengambil kayu. Nona punya mencuci piring. Jadi setiap anak memiliki aturan di rumah yang berbeda. Oke baik, kita lihat yang pertama, aturan di rumah. Rumah merupakan lingkungan paling dekat dengan kita. Jadi rumah adalah tempat tinggal dan merupakan lingkungan paling dekat dengan kita. Di dalam keluarga, di dalam suatu rumah ada anggota keluarga yang terdiri dari bapak, mama, dan juga anak-anak. Bapak sebagai kepala keluarga, lalu ibu sebagai ibu rumah tangga, dan juga ada anak-anak. Rumah memiliki aturan yang berlaku. Pada umumnya aturan di rumah tidak tertulis. Jadi aturan di rumah itu tidak tertulis. Tidak biasa ditulis. Keluarga wajib menaati aturan. Setiap rumah memiliki aturan yang berbeda. Jika semua anggota keluarga menaati aturan yang berlaku, maka akan terjalin hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Oke baik, jadi di dalam rumah atau keluarga pasti memiliki aturan yang berbeda. Setiap anggota keluarga wajib melaksanakan dan menaati aturan di rumah. Jadi kita sebagai anak harus menaati aturan yang diberikan oleh bapak dan mama. Kita harus menjalankan. Salah satu contohnya, Lukas di rumah memiliki aturan yang diberikan oleh bapak dan mama, yaitu setiap hari atau sepulang sekolah harus mengambil rumput untuk binatang peliharaan. Kalau Lukas tidak menaati aturan yang diberikan oleh bapak dan mama, berarti di dalam keluarga tidak terjalin hubungan yang harmonis, tidak terjalin hubungan yang aman. Jadi setiap anggota keluarga harus menaati aturan. Oke baik. Contoh penerapan aturan di rumah. Bisa lihat di depan. Yang pertama, bangun pagi tepat waktu. Lalu yang kedua, Merapikan tempat tidur setelah bangun. iya, merapikan tempat tidur setelah bangun. Lalu yang ketiga, Mengucapkan salam kepada orang tua. mengucapkan salam kepada orang tua. Lalu yang keempat, Meminta izin sebelum pergi keluar rumah. meminta izin sebelum pergi keluar rumah. Lalu yang kelima, Membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. iya, membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Jadi ada 5 contoh penerapan aturan di rumah. Bukan saja 5 tetapi banyak sekali. Karena di setiap rumah pasti ada aturan yang berbeda. Ibu ambil 5 contoh saja. Bangun pagi tepat waktu. Siapa yang di rumah bangun pagi tepat waktu? Oke baik, berarti rata-rata anak kelas 4 bangun pagi tepat waktu. Biasanya jam berapa? Jam 5, betul? Betul atau tidak? Jangan tipu. Sandra bangun jam berapa? 4:30. Setelah Sandra bangun, Sandra buat apa? Iya, tepuk salut untuk Sandra. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke baik. Jadi setelah bangun pagi, Sandra merapikan tempat tidur. Lalu yang lain merapikan tempat tidur atau buat apa? Pasti berbeda dengan Sandra punya. Sandi buat apa kalau setelah bangun? Berdoa. Tepuk salut untuk Sandi. Salut, salut.
remaja. Oke, baik. Jadi kita sebagai anak harus membantu orang tua dalam pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Oke, baik. Jadi kita lanjut pada aturan di sekolah. Tadi kita sudah lihat aturan di rumah. Sekarang aturan di sekolah. Setiap sekolah mempunyai aturan-aturan yang disebut tata tertib. Dalam tata tertib berisi aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga sekolah. Tata tertib agar menciptakan suasana yang tenang dan nyaman dalam belajar. Oke, baik. Jadi di sekolah pasti ada tata tertib. Contoh, di SDN Pohomane ada tata tertib yang harus warga sekolah taati dan jalankan. Biasanya tata tertib sekolah ditulis lalu ditempelkan pada dinding atau papan sehingga setiap warga sekolah wajib membaca, setelah itu menjalankan. Oke, baik, kita lihat contoh penerapan aturan di sekolah. Semua lihat ke depan. Contoh penerapan aturan di sekolah. Yang pertama, datang sebelum bel berbunyi. Datang sebelum bel berbunyi. Yang kedua, yang lain diam, Dewi. Yang kedua apa? Iya, yang kedua menggunakan seragam lengkap. Yang ketiga, Sandi, mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Lalu yang keempat, Melki, mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Lalu kelima, Natasha, melaksanakan piket kelas. Lalu yang keenam, Sandro, menghormati. Oke, jadi ada 6 contoh penerapan aturan di sekolah. Semua lihat ke depan. Datang sebelum bel berbunyi. Jadi kita sebagai anak sekolah, datang sekolah harus tepat waktu. Sebelum bel berbunyi kita harus sudah di sekolah. Jangan terlambat. Kita SDN Pohomane sudah menaati aturan. Salah satunya datang sekolah tepat waktu atau datang sebelum bel berbunyi. Oke, lalu yang kedua, menggunakan seragam lengkap. Kita harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Hari Senin, Selasa kita menggunakan seragam apa? Merah putih. Merah putih harus lengkap. Lalu hari Rabu, Kamis batik. Lalu hari Jumat kostum. Lalu hari Sabtu pramuka. Kita harus mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Jangan Lukas hari ini hari Jumat, Lukas menggunakan pakaian pramuka. Atau seperti Aldin di belakang, hari ini kita wajib menggunakan kostum, tetapi Aldin datang menggunakan pramuka. Mungkin alasannya kostumnya basah atau kostumnya hilang. Nah, jadi kita sebagai anak sekolah wajib menggunakan seragam sekolah yang ditentukan oleh sekolah. Lalu yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru. Nah, kita di dalam kelas harus mendengar penjelasan dari guru. Pandangannya ke depan. Tidak boleh korek sana korek sini. Atau ibu guru, bapak guru mengajar di depan, Lukas dengan Sandro baku korek di tempat duduk. Berarti Lukas tidak menaati aturan. Dia tidak mendengarkan penjelasan dari siapa? Guru. Dari guru. Oke, lalu yang berikut, mengikuti seluruh
kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang berikut melaksanakan piket kelas. Di dalam kelas berarti sudah ada piket kelas. Jadi namanya piket kelas harus kerjanya bersama. Jangan harap di satu orang saja. Contoh pada hari Jumat, Anas, Nona dengan Michelle piket kelas. Tidak boleh Nona dengan Michelle harap dia Anas yang kerja saja, tetapi mereka bertiga harus bekerja sama. Sehingga pekerjaan di dalam kelas berjalan apa? Lancar. Oke, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Masih semangat kelas 4? Baik, kita lanjut. Yang terakhir, menghormati guru dan teman. Jadi kita sebagai anak sekolah harus menghormati guru, menghormati teman. Biarpun dia adik kelas, kakak kelas, kita harus menghormati. Dengan cara apa? Memanggil kakak kelas dengan sebutan kakak. Jangan panggil ini Kelvin, hanya panggil Kelvin saja. Kita sebagai adik kelas harus memanggil kakak kelas dengan sebutan apa, Kak? Kakak. Kakak Kelvin, kakak Aldo. Nah. Lalu kita memanggil adik kelas jangan panggil Ero. Tidak boleh. Kita harus panggil adik, adik Desri, adik Aurora. Nah, kita harus menghormati guru juga. Ketika kita melihat guru sedang berdiri di depan kelas, kita mau masuk kelas, kita harus mengacungkan tangan lalu dengan mengucapkan kata apa? Permisi. Lalu memberikan salam. Ketika datang ke sekolah memberikan salam kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Sehingga kita sebagai anak sekolah menaati aturan di aturan di mana? Sekolah. Oke, kita lanjut aturan masyarakat. Aturan di masyarakat itu dibuat untuk mengikat kelompok masyarakat. Aturan di masyarakat bersifat tidak tertulis atau tidak biasa ditulis. Secara sederhana, aturan memuat dua hal. Hal yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kita lihat contoh aturan di masyarakat. Yang pertama apa? Laporkan kamu yang menginap ke ketua RT. Laporkan kamu yang menginap ke ketua RT. Lalu yang kedua? Mematuhi rambu lalu lintas. Mematuhi rambu lalu lintas. Lalu yang ketiga? Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Lalu yang keempat? Menghormati tetangga dan tidak membuat keributan. Menghormati tetangga dan tidak membuat keributan. Lalu yang kelima? Menjaga fasilitas umum. Ya, jadi ada 5 contoh penerapan aturan di masyarakat. Laporkan tamu yang menginap ke ketua RT. Jadi ketika ada tamu yang datang ke rumah, kita harus melapornya ke ketua RT. Lalu mematuhi rambu lalu lintas. Pernah lihat rambu lalu lintas? Pernah. Lihatnya di mana, Sandi? Atambua. Kalau kita di Lahurus tidak ada. Kita biasanya lihat di televisi. Kalau lihat langsung pasti kita ke Atambua dulu. Baru lihat lampu merah. Itu ada warna apa saja? Merah, kuning, hijau. Merah, Kuning, hijau. memiliki arti. Kalau lampu merah itu kita Berhenti. Kalau lampu kuning Siap-siap. siap-siap. Lalu lampu hijau Berangkat. Jadi kita harus mematuhi rambu lalu lintas. Lalu yang berikut, ikut kerja bakti. Ketika ada kerja bakti di lingkungan, kita harus ikut ambil bagian, membantu kerja. Lalu yang berikut, menghormati tetangga. Kita harus saling menghormati di dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang berikut,
menjaga fasilitas umum, WC umum atau apa saja yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Kita semua wajib menjaga, tidak boleh merusak, sehingga kita semua sebagai anggota masyarakat bisa menggunakan. Kalau sudah rusak berarti kita tidak bisa apa? Tidak bisa menggunakan. Oke, baik. Jadi anak-anak, ibu sudah menjelaskan aturan di rumah, sekolah, dan di masyarakat beserta contohnya masing-masing. Sekarang ibu akan membagikan kelompok. Setiap kelompok maju ke depan kelas lalu mempraktekkan contoh aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ibu tidak memberikan gambar seperti ini, tetapi ibu mau langsung praktek di depan kelas. Bisa? Bisa. Iya. Kelompok 1, kelompoknya Lukas mempraktekkan aturan di rumah. Lalu kelompoknya Alisa mempraktekkan aturan di sekolah. Kelompoknya Tanus mempraktekkan aturan di masyarakat. Bisa? Kelas 4 bisa? Bisa. Semangat? Masih. Oke, sekarang kelompoknya Lukas. Ibu memberikan contoh, lalu maju praktekkan di depan kelas. 2 orang saja mewakili kelompok. Lukas dan kelompok 1 mempraktekkan aturan di rumah, yaitu memberikan salam kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Silakan maju. Ya, Lukas boleh dengan siapa saja. Langsung praktekkan. Lukas bisa menjadi bapak, lalu Alvin sebagai anak sekolah. Iya. Ayo, praktekkan. Lukas sebagai anak sekolah, Alvin sebagai bapak. Nah, jadi Lukas sebagai anak sekolah sebelum berangkat ke sekolah harus bagaimana? Silakan. Dengan berkata ucap selamat pagi. Iya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi salah satu contoh yang Lukas dan Alvin lakukan itu memberikan salam kepada bapak mama sebelum ke sekolah. Oke, dia berjabat tangan lalu mencium tangan orang tua lalu berkata, lihat ke sini. Semua pandangan ke sini. Selamat pagi bapak, mama, saya berangkat ke sekolah. Nah, jadi semua kelas 4 ibu harapkan harus melaksanakan aturan di mana? Di rumah, iya. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Terutama itu di rumah. Harus menghormati orang tua. Harus mengikuti perintah orang tua. Sehingga aturan di rumah anak-anak bisa menjalankan dengan baik. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 2. Ayo, Alisa dengan Sandi boleh. Sandi sebagai Amindo, lalu Alisa sebagai anak sekolah. Silakan maju. Namanya kita anak sekolah, datang ke sekolah, kita lihat guru sudah ada di sekolah, kita bagaimana? Ayo Aldin, Sandi. Alisa maju. Oke, Aldin Sandi seolah-olah jadi Pamindo. Oke, Pamindo berdiri di sebelah sini. Nah, lalu Alisa dari sana, dari sana maju ke sini. Oke, silakan. Selamat pagi Pak. Nah, lalu silakan. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi Alisa dan Sandi itu mempraktekkan contoh salah satu aturan di sekolah, yaitu memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Datang pagi ketika melihat Bapak Ibu guru sudah datang berarti harus memberikan salam dan mencium tangan Bapak Ibu guru. Oke, silakan duduk. Oke. Lalu yang berikut aturan di masyarakat kelompok 3.
lingkungan masyarakat. Boleh ambil sapu lidi di belakang kelas, lalu mempraktekkan di depan kelas. Boleh. 1 orang, 2 orang bisa. Silakan. Oke, ayo. Silakan, mari. Di lingkungan masyarakat itu banyak sekali kerja bakti. Membersihkan lingkungan masyarakat. Namanya kita sebagai anak perempuan, kita menyapu. Oke, silakan menyapu kotoran. Silakan praktekkan cara menyapu. Seolah-olah Alisa dengan Sela sementara kerja bakti di lingkungan. Pasti kita sapu toh. Iya, cara sapunya bagaimana teman-teman mau lihat? Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Oke, baik. Jadi Alisa dan Sela mempraktekkan contoh aturan di masyarakat, yaitu mengikuti kerja bakti. Kerja bakti itu apa saja? Membersihkan lingkungan masyarakat. Ya, namanya kita sebagai anak perempuan berarti menyapu. Salah satu contohnya menyapu. Kalau kita laki-laki itu potong rumput, lalu membersihkan selokan. Oke, baik. Jadi setiap kelompok sudah mempraktekkan contoh aturan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Sekarang semua berdiri, kita menyanyikan lagu aturan. Oke. Ayo taat aturan. 1, 1, 2, 3. Ayo taat aturan, menjaga ketertiban, patuhi aturan agar hidupmu aman. Aturan ditaati dengan sepenuh hati. Hidup aman, tenang dan bahagia. Taat aturan rumah dan juga di sekolah. Santun saat bicara, sopan bersikap ramah. Jangan suka bertengkar, lebih baik berteman. Beri maaf, hindari keributan. Masih semangat kelas 4? Silakan duduk. Terima kasih. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Setiap kelompok mengerjakan. Setelah itu maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Bisa? Bisa. Oke. Kelompok 3, kelompok 2 ini sudah kerja, tinggal maju presentasi. Nanti Ibu tanya, sudah, jawabnya sudah. Bisa? Oke. Lihat ulang kembali dulu. Silakan bergeser ke sini. Bergeser ke sini. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 3. Bergeser ke sana. Lihat ulang kembali dulu Alisa. Oke. Silakan Gisel. Gisel kelompok berapa? Berdiri dari situ saja. Oke. Dia kelompok 3 dengan oke. Sudah? Sudah. Mana Lukas punya? Oke. Semua silakan duduk. Duduk kembali ke tempat semula. Sandi. Oke. Semua pandangannya ke depan. Setiap kelompok sudah? Sudah. Oke. Duduk. Silakan. Oke, tidak boleh bangku goreng di dalam kelas. Oke. Oke, baik. Semua kelompok sudah mengerjakan. Ibu minta kelompok 1 untuk maju presentasi. Silakan semua kelompok maju. Kelompok yang lain mendengarkan. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Ayo Sandro. Natasha.
Oke. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan Mempresentasikan. hasil diskusi kelompok kami. Oke. Yang pertama, aturan di rumah. Yang kedua, aturan di rumah. Oke. Oke. Yang ketiga, aturan di sekolah. Yang keempat, aturan di sekolah. Yang kelima, aturan di sekolah. Yang keenam, aturan di rumah. Yang ketujuh, aturan di rumah. Yang kedelapan, aturan di rumah. Yang kesembilan, aturan di sekolah. Yang kesepuluh, aturan di rumah. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan dulu kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju presentasikan hasil diskusi. Kelompok yang lain duduk diam dan tenang. Silakan Deki. Ayo Sandi. Ayo. Mari Sandi. Lukas. Oke. Silakan Alista. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, aturan di rumah. Yang kedua, aturan di rumah. Yang ketiga, aturan di sekolah. Yang keempat, aturan di sekolah. Yang kelima, aturan di sekolah. Yang keenam, aturan di rumah. Yang ketujuh, aturan di rumah. Yang kedelapan, aturan di rumah. Yang kesembilan, aturan di sekolah. Yang ke-10, aturan di rumah. Oke, baik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu kelompok 2. Kasih Bu. Silakan kelompok 3 maju presentasikan. Silakan duduk. Oke, kelompok 2 duduk. Oke.
siswa-siswi sedang belajar di dalam kelas. Itu aturan di sekolah. Oke, lalu gambar yang keenam. Keluarga sedang makan bersama. Itu aturan di rumah. Oke, lalu gambar yang berikut. Gambar yang ketujuh. Melipat pakaian. Itu aturan di rumah. Lalu yang berikut, gambar yang kedelapan. Membersihkan kaca jendela. Itu aturan di mana? Lalu yang kesembilan. Membersihkan meja. Itu aturan di mana? Gambar yang terakhir itu aturan di rumah. Seorang anak sedang belajar. Oke, baik. Jadi kita sudah bahas bersama. Setelah itu dikumpulkan lalu ibu memberikan nilai. Oke, baik. Oke, kelas 4 masih semangat? Jadi baik, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kesimpulannya hari ini kita sudah belajar mengenai aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita sebagai anak berarti kita harus menjalankan aturan di rumah. Lalu kita sebagai anak sekolah juga harus melaksanakan aturan di sekolah atau tata tertib di sekolah. Di lingkungan masyarakat juga kita ikut ambil bagian dalam kerja bakti atau kegiatan apa saja. Oke, baik, Ibu harap pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kelas 4 dan selalu diingat. Lalu pesan Ibu, setiap anak-anak kelas 4 harus wajib menaati dan menjalankan aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kelas 4 bisa? Bisa!